Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas FC Seminar Akuntansi, hari ini akan menjelaskan mengenai proposal ide riset kami yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja UMKM. Baik, selanjutnya anggota dari kelompok 4 yang pertama ada Mega Yuli Tamiani dengan NIM 2018-310229. Selanjutnya ada Yuni Farida Aprialinda dengan NIM 2018-310281. Selanjutnya ada Madia Mana Ramadanti dengan NIM 2018-310422. Dan selanjutnya ada Aulia Kudratunada dengan NIM 2018-310674. Baik, selanjutnya di sini terdapat latar belakang masalah. Nah, pada masa pandemi COVID-19 saat ini, banyak masyarakat yang seharusnya tidak hanya memperhatikan kesehatannya saja, namun juga harus memperhatikan keadaan ekonomi masing-masing. Nah, bahkan terdapat banyak pekerja yang rela kehilangan pekerjaannya. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia harus tetap terpenuhi. Maka dari itu, banyak masyarakat yang mulai membangun usaha bisnis yang disebut UMKM. Nah, data statistik menunjukkan bahwa jumlah unit usaha kecil, mikro, dan menengah mendekati angka 99,98% dari total unit usaha di Indonesia dengan kontribusi sebesar 56% dari total PDB di Indonesia. Hal ini mencerminkan tingginya signifikansi peran UMKM bagi pemerataan ekonomi Indonesia. Sayangnya, ditemukan beragam persoalan yang perlu mendapatkan perhatian, seperti rendahnya produktivitas yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, dan terutama yaitu penguasaan teknologi. Maka dari itu, kami membuat proposal ide riset yang berjudul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja UMKM. Baik, selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja suatu UMKM. Lalu yang kedua terdapat bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja UMKM. Selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat dari penelitian. Yang pertama tujuan. Tujuan dari penelitian kami adalah untuk menguji dan mencari apakah antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja yang diukur melalui ROA pada usaha kecil menengah yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Lalu manfaat penelitian kami yaitu diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dari beberapa pihak. Manfaat bagi penulis adalah diharapkan dapat dipergunakan untuk bisa mengembangkan pengetahuan serta menambah wawasan lebih mengenai pengembangan kinerja UMKM. Manfaat bagi UMKM adalah diharapkan pihak UMKM bisa menambahkan penelitian ini sebagai bahan evaluasi ke depannya yang dilaksanakan oleh manajemen internal UMKM dalam mengelola UMKM. Baik, selanjutnya presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikut saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mega Yuli dengan NIM 2018-310-229. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, di mana dahulu diteliti oleh Nur Hikmah ST Prastika, Juari Edi Purnomo pada tahun 2019, di mana penelitian ini berjudul Pengaruh Sistem Informasi akuntansi terhadap kinerja perusahaan pada usaha mikro kecil dan mengenai UMKM di Kota Pekalongan. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah kinerja UMKM yang dihitung menggunakan ROA. Variabel independen yaitu sistem informasi akuntansi di mana sampel yang digunakan dalam penelitian adalah UMKM yang bergerak di berbagai maupun perusahaan jasa yang berada di wilayah Kota Pekalongan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yuni Farida Aprialinda dengan NIM 2018-310281. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka dari penelitian kami. Di sini yang pertama ada kinerja UMKM. Jadi menurut Simanjuntak tahun 2005, kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu
juga bisa didefinisikan sebagai hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan bentuk kontribusi pada ekonomi. Salah satu faktor yang digunakan sebagai alat ukur untuk menilai suatu kinerja adalah melalui informasi pada laporan keuangan. Tidak semua pengukuran kinerja pada perusahaan besar dapat diterapkan langsung dalam pengukuran kerja di UMKM. Hal ini dikarenakan pencatatan yang ada di UMKM biasanya cukup sederhana, sehingga tidak kompleks seperti perusahaan besar yang lainnya. Dalam penelitian kami, kinerja UMKM akan diukur menggunakan nilai ROA atau Return on Asset, dan semakin besar nilai ROA, maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan, serta semakin baik pula posisi perusahaan dari segi penggunaan aset. Yang kedua, ada sistem informasi akuntansi. Nah, menurut Bodnar dan Hopwood pada tahun 2003, sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang akan dikomunikasikan kepada berbagai pihak pengambil keputusan. Sistem informasi yang baik harus memiliki prinsip-prinsip kesesuaian desain sistem dengan tujuan sistem informasi dan perusahaan. Dari hasil sistem informasi akuntansi ini akan diperoleh informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, peranan sistem informasi akuntansi pada UMKM dapat menjadi dasar yang handal bagi para pengambil keputusan dalam pengelolaan usaha mereka, seperti keputusan pengembangan pasar, penetapan harga, pembuatan laporan keuangan sesuai standar akuntansi, dan lain-lain. Penyediaan informasi akuntansi bagi UMKM juga diperlukan khususnya untuk akses subsidi pemerintah dan akses tambahan modal bagi UMKM dari kreditur atau bank. Kemudian yang ketiga ada pengendalian internal. Nah, sistem pengendalian internal menurut AICPA atau American Institute of Certified Public Accountants adalah struktur suatu organisasi dan semua metode-metode yang terorganisasi serta ukuran-ukuran yang ditetapkan dalam suatu perusahaan yang bertujuan untuk menjaga keamanan harta kekayaan milik perusahaan, memeriksa ketepatan dan kebenaran data akuntansi, serta meningkatkan efisiensi operasi kegiatan dan mendorong ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan. Ada beberapa komponen pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau COSO, yang antara lain yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan. Next. Nah, selanjutnya di slide ini ada kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian. Jadi, di sini bisa dilihat terdapat sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal sebagai variabel independen yang akan mempengaruhi variabel dependen kami, yaitu kinerja UMKM, yang akan diukur menggunakan nilai ROA atau Return on Asset. Jadi berdasarkan latar belakang, landasan teori, serta kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat kami simpulkan bahwa hipotesis pada penelitian kami adalah H1, yaitu sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap ROA UMKM, dan H2 yaitu pengendalian internal berpengaruh terhadap ROA UMKM. Sekian presentasi dari saya, kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Aulia, NIM 674, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu menurut Sugiono pada tahun 2013. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 4 hal penting perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data yang didapatkan, tujuan, dan juga kegunaan penelitian tersebut. Penelitian meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesa atau jawaban sementara, membuat kesimpulan, dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati atas semua kesimpulan untuk menentukan apakah ia cocok dengan hipotesa. Ditinjau dari metode penelitian, ini tergolong dalam penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan pengambilan sampel secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen. Analisis data bersifat statistik. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kuantitatif karena semua data yang disajikan dalam bentuk angka. Menurut Sugiono pada tahun 2015. Ditinjau dari tujuan penelitiannya tergolong sebagai penelitian korelasional. Tujuan penelitian korelasional adalah untuk menentukan hubungan antara variabel atau untuk menggunakan hubungan tersebut dalam membuat prediksi, di mana peneliti akan melakukan perhitungan matematis tentang hubungan antara dua variabel
yaitu variabel independen yang dinyatakan dengan X dan variabel dependen yang dinyatakan dengan simbol Y. Penelitian ini akan menjelaskan pengaruh sistem informasi akuntansi atau X1. Pengendalian internal X2 terhadap ROA atau Return on Asset, yaitu Y pada UMKM sebagai variabel dependen. Next. Lalu selanjutnya ada batasan penelitian. Penelitian ini dibatasi oleh ruang lingkup pada hal-hal berikut. Yang pertama yaitu variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal sebagai variabel independen dan kinerja UMKM sebagai variabel dependen. Lalu yang kedua yaitu sampel dari populasi penelitian yang digunakan adalah UMKM di berbagai bidang, baik dagang ataupun jasa yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Lalu yang terakhir batasannya adalah periode penelitian pada tahun 2020. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai identifikasi variabel. Yang pertama yaitu variabel independen dummy yang meliputi sistem informasi akuntansi, yaitu X1, kemudian pengendalian internal, yaitu X2, kemudian variabel dependen yang meliputi, yaitu Y sama dengan ROA, Return on Asset. Selanjutnya yaitu definisi operasional dan pengukuran variabel, di mana ROA sama dengan net income atau total aset, kemudian SIA yaitu dummy penggunaan sistem informasi akuntansi bernilai 1 jika UMKM telah dan sedang menggunakan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan perusahaan seperti DEA, MYOB, dan lainnya. Pengendalian internal yaitu instrumen internal control questionnaire. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Yuni Ferdia Pramila dengan yang 2018 310-281. Jadi, di sini saya akan membahas mengenai populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Nah, jadi populasi pada penelitian ini adalah seluruh UMKM yang berada di Kabupaten Sidoarjo, dan sedangkan untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian, kami menggunakan teknik convenience sampling atau pengertiannya yaitu prosedur sampling yang memilih sampel dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai atau diakses. Dengan kriteria sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu UMKM yang diteliti merupakan UMKM yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo yang bergerak di berbagai bidang, baik dagang maupun jasa. Kemudian yang kedua yaitu UMKM yang diteliti merupakan UMKM yang telah melakukan aktivitas usaha minimal selama 2 tahun. Yang ketiga yaitu UMKM yang diteliti merupakan UMKM yang termasuk dalam definisi UMKM dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai data dan metode pengumpulan data. Nah, data yang digunakan kami dalam penelitian ini adalah data primer, di mana data primer ini diperoleh dengan cara studi lapangan. Alat dalam pengumpulan data primer ini adalah survei. Nah, bentuk dari surveinya ini kami menggunakan kuesioner. Kuesioner yang disebarkan kepada UMKM. Data primer yang diperoleh dari survei ini berupa data kuantitatif yang nantinya akan diolah untuk menghasilkan gambaran hubungan antara penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja perusahaan dan juga hubungan antara penerapan pengendalian internal terhadap kinerja UMKM. Lalu untuk metode pengumpulan datanya sendiri, kami dengan cara memulai untuk mengumpulkan data terlebih dahulu, lalu mengolah data primer, dan hasil survei yang berbentuk kuesioner yang telah disebarkan kepada UMKM yang ada di Kabupaten di Sidoarjo. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik analisa data. Pada penelitian kali ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer yaitu SPSS. Yang pertama, kami melakukan uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan analisis statistik dengan menggunakan kurva histogram. Lalu yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Deteksi multikolinearitas dapat dilakukan dengan menganalisis matriks korelasi antar variabel independen dan dengan melihat nilai toleransi dan lawannya PIF. Lalu yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residu atau pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut dengan heterokedastisitas. Lalu yang keempat yaitu uji autokorelasi. Pada uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode T dengan kesalahan periode T1 atau sebelumnya, menurut Golzali pada tahun 2006. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi dilakukan dengan membandingkan nilai statistik hitung Durbin-Watson atau DW pada perhitungan regresi dengan data statistik pada tabel Durbin-Watson. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah pengucapan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.